Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan memulai sebuah penyelidikan yang, jujur saja, sedikit tidak biasa. Kita nggak akan mulai dari situs penggalian arkeologi, tapi justru dari halaman-halaman sebuah novel. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Mungkinkah sebuah karya fiksi, sebuah cerita, punya kekuatan untuk menantang, bahkan mengubah cara kita memandang sejarah dunia kuno? Mari kita bedah bersama. Titik awal kita adalah sebuah novel Indonesia kontemporer berjudul Pusaka Maharaja. Novel ini bukan sekadar fiksi biasa, karena di dalamnya ada klaim-klaim yang, bisa dibilang sangat berani dan luar biasa. Coba kita perhatikan, novel ini bilang bahwa Nusantara adalah pusat peradaban dunia. Atlantis yang hilang itu ada di sini, di Indonesia. Borobudur itu dibangun di era Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Ibrahim disebut-sebut sebagai leluhur orang Jawa. Ini bukan lagi sekedar alur cerita kan? Ini adalah sebuah tantangan frontal terhadap catatan sejarah yang kita kenal, yang mengatakan bahwa semua peradaban besar dimulai dari Mesir dan Mesopotamia. Oke, sekarang mungkin kalian bertanya, dari mana pengarang novel ini dapat ide-ide gila seperti itu? Nah, ternyata ini bukan karangan murni. Ide-ide ini punya akar, yaitu dari beberapa teori akademis yang meskipun sangat kontroversial, tapi juga sangat menarik untuk dibahas. Salah satu sumber inspirasi utamanya adalah buku ini, Eden in the East, karya Stephen Oppenheimer. Dia seorang ahli genetika, bukan sejarawan, yang punya teori bahwa pernah ada sebuah banjir besar di Asia Tenggara. Banjir inilah yang katanya mendorong migrasi massal yang menyebarkan bibit-bibit peradaban ke seluruh penjuru dunia. Konsep utamanya adalah Sundaland. Ini adalah nama untuk daratan super besar yang dulu ada saat zaman es, menyatukan Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai ke daratan Asia. Nah, para teoretikus seperti Oppenheimer dan juga Arezzo Nunes dos Santos percaya inilah benua yang hilang itu. Inilah Atlantis yang sesungguhnya. Coba lihat peta ini. Beginilah kira-kira penampakan Sundaland sebelum permukaan laut naik drastis sekitar 11.600 tahun yang lalu. Benar-benar sebuah benua yang luas dan subur, tepat di jantung Asia Tenggara. Arezzo Santos, seorang fisikawan, bahkan lebih ekstrim lagi. Setelah riset selama 30 tahun, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Atlantis yang diceritakan Plato itu bukan di Samudra Atlantik. Lokasinya, menurut dia, ya di sini, di wilayah Indonesia sekarang. Baik, teori-teori tadi memang sangat memprovokasi imajinasi. Tapi sekarang, ayo kita turun ke bumi. Mari kita tinggalkan sejenak fiksi dan teori-teori besar, dan kita lihat apa kata bukti-bukti arkeologi yang nyata. Apa yang sebenarnya sudah ditemukan oleh para ahli di tanah Indonesia. Angka ini luar biasa. Di Sangiran, Jawa Tengah, ditemukan fosil-fosil Homo erectus yang usianya mencapai 1,5 juta tahun. Ini menjadikan Indonesia salah satu panggung terpenting dalam drama evolusi manusia. Faktanya, ini yang lebih mencengangkan lagi. Sekitar 60% dari seluruh fosil Homo erectus yang pernah ditemukan di dunia itu berasal dari sini, dari Pulau Jawa. 60%! Itu angka yang sangat signifikan. Lalu, kita punya situs Gunung Padang. Ya, memang masih kontroversial, tapi sangat menarik. Ini adalah struktur megalitikum yang sangat besar, dan penelitian menunjukkan lapisan-lapisan paling bawahnya berpotensi berusia lebih dari 13.000 tahun, jauh lebih tua dari piramida Mesir. Coba kita bayangkan implikasinya. Kalau penanggalan Gunung Padang ini nanti terkonfirmasi, artinya apa? Artinya, seluruh garis waktu peradaban yang kita pelajari di buku sejarah, yang selalu menempatkan Mesopotamia dan Mesir di awal, harus ditulis ulang total. Ini benar-benar bisa menjungkir balikan semuanya. Oke, kita geser sedikit dari prasejarah yang sangat dalam. Ada satu lagi bukti yang tak terbantahkan yang sudah diakui dunia tentang betapa pentingnya peran Indonesia di panggung global sejak zaman kuno. Apa itu? Tentu saja jalur rempah. Ribuan tahun lamanya, komoditas paling dicari dan paling mahal di dunia, cengkih, pala, kapur barus, dan lainnya, hanya, dan saya ulangi, hanya bisa ditemukan di kepulauan ini. Ini menjadikan Nusantara magnet bagi para pedagang dari seluruh penjuru bumi. Dan ini bukan cerita baru. Jauh di abad pertama Masehi, seorang ahli geografi Yunani Romawi bernama Ptolemy dalam petanya sudah mencantumkan nama Pelabuhan Barus di Sumatera. Kenapa? Karena kapur barusnya yang sangat terkenal. Ini bukti bahwa Nusantara sudah jadi pemain kunci di perdagangan internasional sejak era Romawi. Nah, ini mungkin bukti yang paling keren. Coba bayangkan, para arkeolog menemukan cengkih yang kita tahu hanya tumbuh di Maluku di dalam mumi Firaun Ramses II di Mesir.
Bagaimana bisa rempah dari sebuah pulau kecil di Pasifik sampai ke makam Raja Mesir ribuan tahun yang lalu? Ini menunjukkan betapa hebatnya jaringan pelayaran dan perdagangan kuno Nusantara. Oke, sekarang mari kita coba tarik benang merah dari semua ini. Bagaimana kita menempatkan narasi besar dari novel tadi bersebelahan dengan fakta-fakta arkeologi yang sudah terbukti? Di mana titik temunya? Jadi, kita punya dua narasi yang seolah bersaing. Di satu sisi ada visi dari novel, sebuah peradaban tunggal yang super maju, Atlantis, yang bahkan menghubungkan Borobudur dengan Nabi Sulaiman. Ceritanya utuh dan sangat memikat. Di sisi lain ada catatan ilmiah, serpian-serpian bukti yang kompleks, mulai dari evolusi manusia purba, situs megalitikum yang usianya masih diperdebatkan, hingga bukti kuat kerajaan maritim yang menguasai perdagangan dunia. Lalu, kenapa cerita peradaban yang hilang ini begitu menarik bagi banyak orang? Poin pentingnya adalah, ini bukan hanya soal sejarah, ini soal identitas. Narasi-narasi besar ini menawarkan sebuah cerita yang kuat, yang menyatukan tentang masa lalu yang gemilang dan rasa bangga sebagai sebuah bangsa. Ada hasrat untuk merebut kembali posisi penting di panggung dunia. Nah, ini yang menjadi bahan renungan terakhir untuk kita semua. Seperti yang sudah kita lihat, Nusantara punya sejarah yang terbukti sangat luar biasa, bahkan tanpa perlu klaim Atlantis sekalipun. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita memilih untuk menceritakan kehebatan itu? Apa peran yang seharusnya dimainkan oleh fiksi dalam membentuk pemahaman kita akan sejarah? Di mana batas antara fakta dan cerita? Saya serahkan pertanyaan itu untuk Anda jawab sendiri.